Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dalam tutorial membuat media interaktif hanya di channel Laptop Sugus. Video kali ini saya akan kembali membahas proses pembuatan kuis atau latihan soal dengan format pilihan ganda. Kalau sebelumnya saya sudah pernah membahas bagaimana menambahkan perhitungan benar dan salah, kali ini saya akan kembali pada bagian yang sama ya, tetapi formatnya beda. Nah, seperti apa? Perhatikan. Ini saya sudah menyiapkan satu contoh yang sudah jadi. Nah, misalnya ketika user nanti mulai menjawab soal seperti ini, ketika menjawab benar, nah, nanti akan ada animasi benar. Ya, disertai dengan emot icon. Kemudian kalau dia menjawab salah, nah seperti itu. Jadi, selain perhitungan benar dan salah, nanti user akan mendapat notif ya, seperti itu. Ada animasi benar atau salah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Silakan kembali buka aplikasi Flash-nya dan buka file latihan soal. Pada contoh kasus kali ini, saya menambahkan icon ya. Jadi siapkan icon atau misalnya bisa membuat nanti dengan aplikasi lain. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan berupa icon untuk benar dan salah ya. Nah, kalau benar nanti ada tanda checklist, kalau salah ada tanda silang. Kemudian kalau mau menambahkan emot icon juga bisa. Kalau misalnya benar, ya ekspresi senang ya. Kalau salah nanti ekspresinya sedih ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita ke latihan soalnya, ke bagian kuisnya ini, kita buat dulu file baru yang menampilkan animasi benar atau salah. Nah, jadi nanti sistemnya memanggil ya, sama seperti antar halaman. Jadi kita buat dulu file baru, masih dengan ukuran yang sama ya, 1024x768. Ini contoh yang saya buat, ukurannya 1024x768. Kemudian di sini tidak perlu menambahkan background ya, karena tampilan sticknya ini sudah transparan. Warna putih ini hanya sebagai warna referensi. Nah, di sini saya akan masukkan dulu bahan berupa emot iconnya. Saya akan masukkan yang benar, salah, kemudian emot icon. Ya, kurang lebih itu ya. Nah, oke, ini akan saya susun ulang ya. Ini yang salah, saya hapus dulu. Ini tidak masalah ya. Kalau kita hapus setelah masuk ke stick, kita hapus, itu tidak benar-benar hilang. Tetapi sudah tersimpan juga di library, jadi bisa kita ambil. Nah, jadi pada dasarnya kalau import objek atau footage atau file gambar apapun itu, nanti pilihannya bisa import to stick atau library. Apapun pilihannya nanti tetap akan tersimpan di bagian library. Oke, di sini perlu kita atur dulu ya posisinya biar tidak menumpuk. Kita lihat di file kuis atau latihan soalnya, terutama di bagian soal. Nah, contoh yang saya buat di sini, opsinya ada di sebelah kiri ya, ngumpul sebelah kiri. Jadi bagian kanan ini masih menyisakan space. Nah, saya akan tampilkan di sini seperti tadi. Jadi perlu kita ukur dulu ya,
batasnya biar tidak benturan dengan button. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui seberapa batasnya? Di sini kita perlu bantuan yang namanya penggaris ya. Jadi aplikasi desain termasuk juga Flash ini umumnya menyediakan tampilan penggaris seperti ini ya. Kalau di Corel, Photoshop itu ada penggaris seperti ini, di Flash juga ada ya. Nah, di sini ukuran saya lebih ideal ada di 500 pixel ya. Nah, batasnya 500. Jadi di dokumen yang baru di sini juga perlu menampilkan penggaris. Saya akan buat guideline sebagai batas ya. Kita bisa ambil guideline di sini untuk vertikal ada di sebelah kiri. Klik kiri, tahan, geser seperti itu. Nah, saya akan pasang di 500 pixel ya. Nah, anggap ini tengah-tengah, jadi ini batasnya. Yang kiri ini area button. Nah, ini yang kanan ini yang space-nya kosong. Oke, saya akan atur dulu yang tanda centangnya ya. Anggap ini yang benar. Ini perlu diperkecil sedikit. Kurang lebih sekian. Kemudian align. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga. Nanti silakan dikreasikan. Apakah hanya dengan emot icon atau ada tanda benar salah. Nah, biasanya kalau benar itu kan ada tanda centang. Atau misalnya membuat teks. Yaitu silahkan nanti diatur ya. Nah, ini keduanya akan saya seleksi langsung. Saya akan jadikan simbol grafik ya. Karena di sini saya akan membuat animasi. Nah, ini cukup satu layar saja, jadi saya tidak perlu merename layer ya. Oke, perlu diketahui untuk convert simbol, kita bisa sekaligus blok 2 atau lebih ya. Jadi tidak harus satu objek, satu simbol, kita bisa jadikan 2 objek atau lebih sebagai sebuah simbol. Convert to symbol, kemudian di sini simbolnya benar ya. Type-nya grafik, registrasi center, klik OK ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat animasi misalnya interval 40 ya. Nah, di sini buat keyframe, create classic twin, kemudian saya akan gunakan animasi alpha. Jadi di keyframe 40 saya tambahkan style alpha 0 ya. Nah, seperti itu. Kemudian perlu kita tambahkan action script stop ya, agar nanti ketika seperti tadi klik benar, dia hanya muncul di awal kemudian menghilang dan tidak muncul lagi. Nah, jadi sampai di 40 diam itu ya. Saya langsung isi di keyframe 40 ya. Nah, tambahkan action script stop. Ya, ini dia, stop. Kemudian ya, saya rasa cukup dulu. Oh ya, satu lagi. Ada yang ketinggalan di sini. Saya belum memasukkan soundnya ya, sound effect. Jadi kalau misalnya benar, lebih hidup rasanya kalau ada sound effect. Di sini saya menggunakan sound effect dari Windows ya. Kalian bisa ambil nanti di sistem C Windows, kemudian cari di folder media, atau mencari sound effect lain ya, yang sesuai. Nah, untuk benar saya menggunakan sound effect Windows foreground ya. Kita coba dulu ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk yang salah ini ya. Nah, keduanya ini format WAV ya. Saya masukkan dulu.
Oke, cek di library. Ya, sudah masuk ya. Oke. Nah, untuk sound, karena ini yang benar, jadi saya akan masukkan di keyframe pertama ya. Masih di satu layer. Keyframe 1, kemudian di properties, pilih soundnya foreground ya. Nah, cukup satu saja ya, tidak perlu berulang-ulang. Oke, ini saya simpan dengan nama benar. Save as, kumpulkan dalam satu folder project. Nah, ini benar ya. Kemudian kita tes movie. Oke, seperti itu ya. Jadi cukup hanya sekali kemudian hilang. Nah, selanjutnya saya akan simpan dengan nama baru lagi untuk file salahnya ya. Di sini salah. Oke, sekarang kita kerja untuk file yang tampilannya salah ya. Artinya untuk animasi salah. Nah, karena di sini bahan untuk emote icon dan tanda salah sudah ada, jadi saya tinggal mengganti formasi icon yang ada ya, biar tidak lagi membuat objek simbol, karena ini sudah beda file ya. Ini sekarang kita bekerja di file salah. Nah, jadi saya akan ganti dulu, masuk ke dalam objek simbolnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur swap ya. Swap, bukan swab, tapi swap. SWAP ya. Nah, ketika klik objeknya, seleksi objeknya, di bagian properties itu ada swap. Ini fungsinya untuk menukar ya, atau mengganti objek yang ada di stack dengan koleksi yang ada di library. Sehingga nanti ukuran dan posisinya bisa menyesuaikan ya. Nah, untuk swap juga ada di modify ya. Jadi tergantung type objek. Kalau objeknya bitmap, nanti swap bitmap. Kalau dia sudah berupa simbol, nanti swapnya simbol. Nah, berhubung ini adalah masih type-nya bitmap, kita ada di dalam simbol grafik, jadi kita swap bitmap. Bisa juga dengan klik kanan swap ya. Nah, di sini kita pilih mau ditukar dengan yang mana. Nah, saya akan tukar yang centang dengan salah ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi ikonnya ini, swap bitmap. Saya akan tukar dengan ini. Ini mungkin akan sedikit berubah karena berbeda ukuran ya. Nanti kalau ukurannya sama, ya akan tetap sama ya. Ya, nanti silahkan diatur lebih lanjut sesuai dengan konsep masing-masing. Oke, ini sepertinya perlu di flip ya. Saya akan tukar posisinya dulu. Transform flip horizontal. Oke, ini perlu digeser sedikit. Ya. Oke, ini untuk yang salah. Oke, kembali ke timeline utama. Nah, ini mestinya perlu di rename ya. Tapi ini tidak perlu ya, karena sudah beda file. Oke, ini sudah jadi ya. Jadi ini salah satu cara tercepat jika kita ingin mengganti objek di dalam sebuah simbol ya. Apalagi kalau simbolnya itu sudah kita jadikan animasi seperti ini. Sehingga tidak perlu lagi kita harus membuat objek simbol baru, kemudian membuat formasi animasinya ya. Oke, langsung saja. Cuma ini perlu diganti soundnya karena ini salah, jadi soundnya akan saya tukar.
Nah, ini sound untuk salah ya. Selebihnya sudah sesuai ya, sama. Tinggal di save, kemudian test movie. Nah, itu. Oke, sampai di sini untuk file benar dan salah. Animasi benar salah sudah selesai. Selanjutnya, kita tinggal menghubungkan dengan file kuis atau latihan soal yang sudah dibuat ya. Nah, jadi kalau pada tutorial sebelumnya saya sudah pernah menunjukkan bagaimana menghitung benar dan salah sehingga di bagian akhir kita dapatkan berapa jumlah benar dan berapa jumlah salah. Nah, sekarang ketika user mengklik jawaban benar ataupun jawaban salah, nanti akan muncul animasi benar atau salah. Nah, bagaimana caranya? Kita awali dari soal nomor 1 ya. Kemudian tampilkan action script-nya. Nah, di sini kita mulai dari yang benar dulu. Misalnya ini opsi B ya. Untuk soal nomor 1, selain mendapatkan tambahan skor 10, kemudian terhitung jawaban benarnya 1, ini untuk ditampilkan di bagian akhir ya. Nah, kita tambahkan di bawahnya, tekan enter. Ini masih di dalam kurung korawal action script on release sama dengan function ya. Nah, jadi di sini kita panggil file yang namanya benar ya, melalui perintah load movie 6. Nah, seperti perintah yang biasanya ya, antar halaman itu. Nah, di sini load movie 6. Kemudian nama file benar.swf. Kemudian koma. Nah, ini angka levelnya yang harus kita ketahui dulu ya. Perhatikan di sini karena sudah banyak menggunakan angka level, jadi kita perlu cek kembali ya, angka level berapa yang belum terpakai. Nah, di sini saya akan cek di file start-nya dulu, karena di file start di sini tercantum angka level yang sudah terpakai ya. Nah, jadi kalau masih ingat dalam membuat file start itu agar bisa auto full screen, kemudian auto play musik, jelas di awal kita sudah memanggil file. Ya, ini untuk tampilan antar halaman level 1, musiknya level 2, kemudian kalau kalian merubah tampilan pointer atau mouse-nya, nah jadi nanti letakkan di file ketiga. Nah, di sini yang nomor 4 yang belum terpakai ya. Nah, kita coba nomor 4 ya. Kalau misalnya nanti mouse-nya hilang atau terhalangi objek, ya kita bisa tukar ya, mouse-nya pakai level 4, yang benar salahnya pakai level 3. Sementara kita pakai level 4 dulu. Di contoh project saya di sini angka 1 2 3 ya, level 1 2 3 sudah terpakai. Nah, kembali ke latihan soal. Jadi di sini saya akan coba gunakan 4. Nah, intinya di sini memasukkan angka level yang belum terpakai ya. Oke, selanjutnya kita copy. Ini kita paste di action script yang opsinya benar. Nah, lakukan hal yang sama pada soal berikutnya. Kita fokus di jawaban benar dulu. Ya, jadi setiap klik jawaban benar nanti akan memanggil animasi benar. Nah, begitu seterusnya sampai pada soal terakhir ya. Tambahkan action script load movie 6 benar, kemudian angka level yang digunakan. Nah, ini di contoh project saya angka 4 yang masih free ya. Nanti tergantung project kalian di sana level berapa yang free.
Oke, ini saya percepat ya. Nah, ini sudah sampai di soal terakhir. Jadi, lakukan langkah yang sama seperti tadi ya. Pastikan semua soal di mana opsi jawaban benarnya sudah diisi tambahan skrip load movie 6 benar. Ini hanya pada jawaban benar saja ya. Oke, selanjutnya di jawaban salah. Nah, ulangi lagi dari soal pertama ya, action script soal pertama. Skripnya masih sama, kita memanggil juga load movie 6. Nah, ini akan saya copy. Letakkan di bawah juga ya, di bawah. Di sini ada salah plus sama dengan 1. Masih dalam kurung korawal. Hanya saja di sini bukan benar lagi yang dipanggil, karena ini jawaban salah, jadi kita panggil file yang namanya salah. Levelnya masih sama ya. Ini tinggal kita copy. Nah, ini yang banyak di copy paste ya. Jadi kalau kalian melihat action scriptnya yang sudah banyak seperti ini, mungkin sedikit pusing ya, codingnya banyak. Tetapi kalau dipahami satu persatu, kemudian kita susun satu persatu, itu akan jauh lebih mudah ya, lebih paham. Hanya saja kelihatannya rumit, tetapi kalau disusun satu-satu, itu akan terasa mudah ya. Kalau diikuti dari awal. Nah, ini juga akan saya percepat ya. Oke, pastikan action script load movie 6 untuk menampilkan animasi salah itu sudah sampai di soal terakhir ya. Nah, jadi pastikan dari soal pertama, pada opsi jawaban salah, itu diisi tambahan load movie 6 salah. Kemudian hanya pada jawaban benar saja, load movie 6 benar. Sampai di soal terakhir ya, pastikan semuanya berisi, tidak ada kurang sedikit pun ya. Nah, jika sudah, kita simpan lalu tes movie. Oke, di sini nama saya. Kemudian klik mulai. Nah, kita coba jawaban benar ya. Oke, mau muncul. Kemudian jawaban salah. Ya, saya acak ya. Ya, seperti itu ya. Nah, silahkan dicoba ya. Saya akan mencoba di tampilan awal ya, apakah ada benturan atau tidak, karena level yang saya gunakan ini level 4 ya. Oke, ini adalah file start saya. Oke, saya langsung mulai. Ya, tidak ada masalah ya. Sebenarnya kalau diperhatikan, ini pointernya tadi itu agak terhalang sedikit. Tetapi tidak masalah ya, karena fokus user itu hanya pada opsi pilihan jawaban. Oke, silahkan dicoba pada projectnya masing-masing ya, semoga berhasil.